ketika nanti kita bangkit di arah mahsyar, ada pertanyaan, itu yang bangkit itu tubuh yang mana? Apakah tubuh kita baru dengan jiwa yang sama, ataukah yang muncul tumbuh bangkit itu adalah jasad yang hari ini ada? Makanya di sini dijelaskan yu'adul jismu bitahqiq. Jadi nanti yang akan bangkit, yang akan bangun di arah mahsyar itu adalah tubuh kita yang saat di dunia ini ada. Jisim yang ada di sini bukan jisim yang baru. Karena tubuh manusia ini kan tergabung dari dua. Satu ada jisim, kedua ada ruh. Jisim itu datun musahosotun, benda yang terlihat dari kepala sampai kaki, ini kategorinya jisim atau badan. Nah nanti ketika kita datang di akhirat sana, setelah proses tiupan malaikat kedua, adanya kebangkitan dari kubur. Yang bangun dari kubur itu adalah jisim kita yang hari dunia itu ada. Masya Allah, yang ada harang di pinggir matanya. Pokoknya bitahqiq. Tahqiq itu artinya tidak ada beda satupun. Tubuh-tubuh inilah yang nanti akan bangkit di saat mahsyar. Kenapa tubuh ini yang akan bangkit? Karena bila mana tubuh baru yang dibikin Allah, berarti Allah dolim. Karena siksa dan pahala yang akan diterima bukan oleh tubuh yang pernah duka dan durhaka di dunia. Yang sujud ini kening yang ini. Yang basah dengan air wudhu adalah pipi yang ini. Yang merasakan laparnya puasa perut yang ini. Yang sampai ngantuk mata yang memandang tulisan kitab dan bacaan Al-Quran mata yang ini. Yang pernah berjalan beberapa kilo kaki yang ini untuk menemukan di mana letak ilmu yang diharapkan. Terus tiba-tiba saat menerima kenikmatan pahala di akhirat, yang menikmati bukan mata ini, yang menikmati bukan tangan ini. Padahal tangan inilah yang sasanggaleun. Padahal tangan itulah yang dulu di dunia habis-habisan dipakai bekerja untuk membela keluarga dan agama. Tiba-tiba datang di akhirat, yang muncul ke permukaan, masuk ke surga Allah, mendapat nikmat Allah, tubuh yang baru bukan tubuh yang dulu bekerja. Berarti Allah tidak adil. Atau sebaliknya, yang durhaka itu mata ini, yang tiap hari tak terlewat melihat nenek-nenek, yang setiap hari dipakai noong dari pagi sampai sore, yang tiap waktu mata ini memelototi orang tua, mengancam dengan tatapan tajam kepada saudara dan tetangga. Tangan inilah yang pernah menampar istri, yang pernah menampar tetangga, yang pernah menampar orang lain. Bibir inilah yang membuat hati-hati orang terluka. Bibir inilah yang menyebarkan keaiban bagi orang-orang lain. Bibir inilah yang mengadu dombakan. Bibir inilah yang terus menghinakan orang lain. Lalu telinga inilah yang sering mendengar sambil dengdek-dengdek tentang kejelekan orang lain. Kaki ini yang berjalan menuju dosa. Tangan ini yang memegang sesuatu yang berdosa. Tiba-tiba begitu bangkit di alam barzah, dari alam barzah di saat mahsyar, yang dibakar api neraka bukan yang berdosa, berarti dolim kan? Makanya kul yu'adul jismu bitahqiq. Wajib kita yakini rambut, mata, halis, telinga,
kening, wajah, seluruh jisim ini akan kembali utuh 100% ketika kita nanti bangkit di arah mahsyar. Nah, setelah itu kembali, baru nanti ada perubahan-perubahan drastis secara perlahan membuktikan siksaan. Jadi saat kita bangun, saat kita hadir dengan jasad yang ini, dengan tubuh yang ini, cuman tampilannya nanti berbeda. Ada orang yang baru bangkit adalah manusia sempurna, tapi lama kelamaan tiba-tiba berubah menjadi seekor babi. Wajahnya menjadi wajah yang ditonton seluruh makhluk hidup, berubah menjadi babi. Ada yang berubah menjadi monyet, ada yang berubah menjadi hitam kelam, iswadat wujuh, berubah menjadi gelap. Ada juga yang tadinya kulitnya hitam, dari dunia begitu terbangun di arah mahsyar sama kulit itulah yang dibawa. Tapi begitu tak lama kemudian tiba-tiba bercahaya, bersinar. Kulit yang itu yang bercahaya dan bersinar itu. Dan dialah nih kulit-kulit yang akan menikmati dan merasakan apa siksa dan pahala. Dan ini wajib diyakini bagi umat muslimin muslimat bahwa nanti ketika kita bangkit dari kubur, yang akan bangkit itu adalah jasad kita yang ini, bukan jasad yang baru. Karena kalau jasad yang baru berarti yang disiksa di neraka, yang diberi pahala di surga itu bukan jasad yang pernah bekerja dan jasad yang pernah durhaka. Kulit yang tersinari matahari, terterpa panasnya terik mentari. Kulit yang dunia, tiba-tiba yang enjoy di surga kulit baru. Layak tidak bagi Allah itu semua? Tidak, karena itu bukan tanda kesempurnaan. Allah itu kan munjijun liman wa'dah, selalu membuktikan apa yang Allah janjikan. Makanya dunia ini disebut Darut Ta'am, adalah tempat yang penuh dengan pengorbanan. Bayangkan apa yang tidak korbankan. Jangankan kita urusan-urusan kebaikan, urusan tabiat pun harus banyak mengorbankan. Makan nih, makan. Ini makan itu harus ngambil energi berapa tahapan. Pengen makan itu kita harus mencangkul. Benar. Menanam harus ngairi, ngairi harus ngagemuk, ngabersihan, panen, dipanen langsung didahar. Terus dipanen, digebugen. Sudah digebugen tidak cukup begitu ngampar di nawadah lalu kita makan. Setelah itu dipoek, dijemur sampai kering. Setelah dijemur baru ditapi. Setelah itu baru diheler. Setelah diheler baru dijadikan beras. Setelah jadi beras harus bersihin, diisikan. Isikan bahasa Indonesia diisikin. Harus setelah itu pun harus masuk ke Magicom. Dari Magicom harus dikipasin, digeberin. Sudah itu dikena piringkeun, tina piring kudu diangkat, dicocok, kudu diasupkeun, kudu digayem. Geus digayam kudu ditelan, kudu proses, digiling, baru ada kenyang. Sudah itu sampahnya harus dibuang. Berapa hanya untuk merasakan nikmatnya makan, proses tenaga dan pikiran manusia berlanjut. Dan itu yang akan mendapatkan nilai di hadapan Allah. Dan kulit itu, wajah itu, rambut itu, tubuh itu yang akan mendapatkan pahala. Yang jadi perbedaan paham. Jadi kalau jasad nanti akan kembali bangkit dengan jasad yang saat di dunia, ini sudah tidak berbeda
paham, sepakat semuanya bahwa jasad inilah yang akan bangkit. Yang pernah ada cenangnya, nanti lihat ada tapak cenangnya di sana. Dan nanti tapak cenang itu akan bersaksi di hadapan Allah. Betul ya Allah, aku yang pernah menggerogoti saraf-sarafnya saat dia masuk pesantren. Dan aku yang membuat dia sulit tidur karena begitu senud-senudnya saat aku nyedotan nanah. Akulah cenangnya ya Allah. Benar dia orangnya dan dia bertahan. Dia terus bertahan dalam jalanmu. Muliakanlah dia. Nanti cenang itu hadir di sana. Makanya nugas mulai rada makrifat menjelet cenang kesenyum. Bahkan harewos karena cenang teh. Awas lo nanti lupa di mahsyar. Beritahu orangnya bahwa kau pernah bersinggah di kulitku. Pakai dongeng, man. Jadi cerita indah. Subhanallah. Yang jadi masalah, jasad ini kembali ada perbedaan paham. Jasad ini kembali dari hilang atau dari terpisah, gitu. An adamin antafrikin. Jasad yang kembali jadi nanti di mahsyar yang hari ini ada. Jasad yang akan kembali, jasad yang saat di dunia ini kembali itu min adamin, an adamin, dari hilang tiada sama sekali. Atau antafrikin, dari terpisah. Jadi beda terpisah dengan hilang. Kalau terpisah, jadi tubuh manusia ini nanti akan terus berpisah, terpisah. Misalnya nih, tangan nih. Tangan ini dari satu tangan nanti akan terpotong antar buku, ya. Dari buku ini nanti akan terpecah menjadi berbagai jari. Dari jari ini nanti akan terpotong menjadi dua. Dari dua ini akan terkelupas menjadi berapa? Terus terpecah sampai tidak ada dua johar menyatu. Tidak ada dua jirim menyatu. Semuanya masing-masing menjadi jauharan firdan, menjadi johar firid yang tidak ada temannya. Taprik, terpisah semua. Bicara johar firid sudah tidak nampak di mata, sudah tidak mungkin dilihat. Tapi ada benda itu. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Mabruk menjelang buka Ramadan, mabruk. Jadi beda nih. Kita contohkan, umpamakan. Ini kan satu tisu nih. Tisu ini kita bagi dulu dua. Betul? Dan cara yang sama, yang itu pun sama, dibagi juga dua. Ini taprik namanya. Misalnya ini anggaplah sama, ya. Lalu yang ini pun dibagi lagi dua. Lalu yang sisanya pun dibagi dua. Yang ini dibagi dua. Yang ini dibagi dua. Yang ini dibagi dua. Terus sampai tidak mungkin terbagi yang disebut johar firid. Karena johar itu terbagi dua. Ada johar murokab, ada johar firid. Johar murokab walaupun hanya satu tempelan dengan johar yang lain, itu sebenarnya johar murokab. Tapi kalau joharnya johar firid, sudah tidak ada teman menempel. Ini terbagi, lalu ini sisanya terbagi, lalu sisanya pun terbagi, lalu sisanya pun terbagi. Kulit manusia terus mengkelupas, menghilang. Maksudnya semakin tak nampak. Pahya romim terus habis sampai kullun johara firdan. Semuanya menjadi johar firid yang tidak menyatu. Itu taprik.
terpisah. Kalau Adam itu tadi seperti ini. Udah aja ini las tidak ada. Dihilangkan, diidamkan sehingga tidak muncul. Itu Adam. Jadi jasad yang ada pada hari ini yang sering membuat kita sombong di depan orang lain. Karena punya telinga bisa gerak-gerakan. Oh, benar tak? Jasad yang ada hari ini, begitu kita meninggal dan setelah meninggal dikubur, dari kubur ini ada proses sampai mahsyar. Tubuh ini bisa hilang seketika dimakan tanah. Bisa juga tidak hilang tapi terpisah. Sampai terpisah itu di titik yang tidak bisa dibagi. Ini kalau seperti ini bisa dibagi, namanya ini johar murokab. Ya, namanya johar murokab. Johar murokab itu adalah bagian dari jirim. Jirim itu adalah sesuatu yang mengisi ruang hampa. Itu jirim. Walaupun tidak nampak, pasti itu membutuhkan ruang, namanya jirim. Kalau jisim seperti ini, jisim itu menjelma. Cuma nisbatnya setiap jisim itu pasti jirim. Cuman tidak semua jirim itu jisim. Ada 3 kata mengidentikan dat. Ada yang menyebut dat, ada yang menyebut jisim, jirim, ada yang menyebut jisim. Ini paling dalam itu dat. Paling luar itu jisim. Nah ini jisim. Karena setiap jisim pasti jirim. Perhatikan ya. Setiap jisim pasti jirim. Tidak ada benda yang terlihat. Ini jisim itu mujasimnya itu ngejum kereng mencek sudah nama. Berbentuk ya. Sesuatu yang berbentuk itu pasti membutuhkan ruang. Yang berbentuk disebutnya mamala'a qadron minal firog, sesuatu yang memenuhi ruang ya itu memenuhi ruang ya. Dan ruang tempat ini diam itu disebut hiyaj. Tidak mungkin penghapus ini bisa diam bila di sini padat, tidak bisa memberi ruang. Nah, ini tidak masuk ke dalam. Karena ini tidak memberi ruang. Kalau bahasanya ininya jirim, ininya hiyaj. Jadi jirim itu selamanya diam di hiyaj. Harus ada ruang hampa, ruang kosong yang bisa menampung. Makanya kalau kita umpamakan seperti apa tuh yang sering di anak-anak main-main deh, slam. Jadi kalau misalnya kita masukkan ini ke dalam slam, nah nanti bekas bentuk ini itulah hiyaj. Paham? Hiyaj itu adalah qadron minal firog, ukuran dari ruang kosong. Itu hiyaj. Yang berdiam diri di ruang itu disebut jirim. Cuman jirim ada yang terlihat nampak dan ada yang tak terlihat. Ada yang tergabung dari berbagai jirim, ada yang tidak tergabung. Yang tergabung, jirim yang tergabung dan nampak itu disebut jisim. Nah, ya tasirah ya. Katingal ini jisim. Ya katingal ya. Ini jisim. Jisim ini gabungan dari berbagai jirim. Jadilah jisim. Cuman jirim ini terus terkikis, terpecah sampai titik tidak bisa dibagi. Itu namanya johar pirin. Masih jirim, cuman kategorinya johar pirin. Cuman sekecil apapun jirim, tidak mutlak harus. Itu pasti dat. Itu pasti dat. Tapi tidak sebaliknya setiap dat jadi jirim.
Karena ada dat bukan jirim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah bukan jirim. Makanya tidak bisa kita bayangkan dat Allah itu satu sel. Karena kalau satu sel berarti terbagi dari gabungan yang terpecah. Kan satunya Allah bukan satu dibagi dua jadi satu. Betul? Satu itu bukan 1/10 dari 10. Satu itu bukan bagian 2. Tapi satu itu dibilang laisa murakabatan min ajzain muta'addidatin, tidak tergabung dari juz yang berbeda-beda. Nah, tafrik ini perbedaan tentang jasad nanti kita di akhirat. Tubuh atau jasad ini nanti akan kembali bangkit di mahsyar setelah jasad ini menghilang, berarti i'dam. Betul? Ada juga yang mengatakan bukan menghilang, tapi terpecah sampai titik yang tidak tergabung, terbagi, maka tidak nampak. Masya Allah, sulitnya. Jadi kalau dalam bahasa IPA apa tuh? Sudah jadi subatom. Atom itu bersel satu kan? Benar tak? Atom itu bersel satu. Nah, sebelum jadi atom ada juga subatom. Nah, dari atom nanti menjadi bom. Jadi molekul, ya, dari molekul jadi partikel, dari partikel menjadi sesuatu, tak jadi mik jasa rupa. Gitulah mungkin dah abahna teh sakola. Tapi lamun kalau perbandingan mungkin seperti itu. Intinya jasad ini nanti akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Dan jasad yang kembali itu jasad yang hidup di dunia ini, yang sering nyingsring, yang sering yang sering masuk angin, yang terkadang kelelahan di bawah pohon menjelang buka Ramadan saking sudah tak kuat menahan lapar, yang terus keluar keringat saat membanting tulang, yang mengkerutkan kulit saat diajak berpikir, yang geleng-geleng kepala saat sudah tidak muat di dalam otak, yang sering pulang pergi ke toilet karena beser dan boson. Tubuh-tubuh inilah yang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka setelah mati menurut sebagian hilang, menurut sebagian hancur. Dan antara hancur dan hilang ini dua-duanya masih bisa kita yakinkan, karena ini adalah pemahaman yang disepahami atau tidak disesatkan oleh pendapat ulama tauhid. Intinya kedua-duanya mahdo ini, orang menjadi tidak nampak, tiada sama sekali. Jadi benar kan, manusia itu dari tiada sama sekali, lalu ada tapi tiada, setelah ada tiada menjadi manusia sempurna. Dari manusia sempurna masuk ke dalam kubur menjadi ada tapi tiada. Disebut tiada karena ada batu. Kalau ada yang bertanya, sekarang mamah di mana? Mama sudah meninggal. Di mana tuh? Tuh ditunjukkan. Nganu ditunjukna lain mamah nuker nagog, lain bapak nuker catur, tapi nu ditunjuk adalah batu nisan yang muncul di atas tanah. Tuh bapak teh berubah terus jadi batu nisan. Di dalam ada atau tidak, wallahu a'lam. Intinya dianggap ada tapi tiada, dianggap tiada tapi ada. Tapi setelah nanti hancur dunia ini, ada kiamah, di sana menjadi adamu mahdin, nol besar, nonsen, tidak ada apapun.
Runut. Dirunut. Ngelengset. Ada. Tidak ada apapun. Sebelum ruh kita dibikin, kan ruh itu diciptakan setelah ada nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ada itu tidak ada penciptaan ruh. Dunia ini tidak diciptakan kalau tidak ada cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Nah, sebelum ruh itu dihadirkan, berarti kita ini sama sekali tidak ada apapun. Jangankan berlari tumbuh besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, cantika indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan berbentuk badan, ruhnya pun belum dibikin. Ilustrasinya ini anggaplah kita nih. Ini anggaplah kita. Atau ini aja nih, tripod supaya mudah. Ini anggaplah kita. Tisu ini perumpamaan kita. Sebelum pabrik tisu itu dibuat, maka tisu itu belum ada apa-apa. Adamu mahdin, sama sekali tiada. Lalu setelah barang yang akan dibikin menjadi tisu, apa bahannya? Ngarang jagong. Jagong yang dibikin menjadi rujak. Rujak naon? Tisu. Aduh, beda ya guys, dekat maghrib. Yang dibikin menjadi tisu, bahan bakunya misalnya jagung. Nah, ketika jagung itu datang, tisu sudah ada belum? Tapi seperti ada karena bahan bakunya sudah ada. Tisunya belum jadi tapi bahan bakunya udah ada. Beda yang tadi, pabrik belum ada, bahan baku dan tisunya sama sekali tiada. Begitu pabrik ada, bahan baku sudah datang, tisunya belum ada. Tahap kedua nih. Tahap ketiga, jadilah tisu, berarti ada seada-adanya. Setelah tisu ini digunakan, kena air, hilang. Ini ikat cairan. Putihnya pun hilang, jadi transparan. Masih ada, tapi bukan tisu. Karena genangan-genangan warna bening, betul? Nanti benangan bening ini hilang sama sekali, itu adamu mahdin. Orang sebelum hidup prosesnya ruhnya dulu. Ruh itu saat diciptakan, dikumpulkan di makom jama, itu ada, tapi baru bahan baku. Bahan baku manusia nih, belum lompatan saat itu mah. Kenapa ruh tidak ada yang durhaka? Karena tidak ada ruh lagi main catur. Tidak ada ruh yang tiktokan, tidak ada. Ruh itu tidak butuh apa-apa. Tidak butuh pakaian, tidak butuh makanan, tidak butuh kehormatan. Ruh itu free. Sebelum ruh ini diciptakan tidak ada sama sekali, adamu mahdin. Lalu ruh ini diciptakan, bahan bakunya mah ada, kan manusianya belum ada. Begitu masuk ke dalam perut ibu berbentuk sperma dan kita menyatu dengan sel telur, berjalan waktu berubah menjadi manusia. Ruh ini menggabung dengan jasad kita yang ada di rahim ibu di saat 4 bulan. Terus berkembang, kita sudah ada tapi tiada di sana. Disebut ada, belum tercabak. Disebut teu aya dages ngajenol beteungna. Betul nggak? Begitu borojo, ta eta mah aya sanyatana. Sorakna kadangu, rupana katinggal, bentukna terlihat jelas. Itu ada nyata.
Nah, nanti setelah ada nyata ini, ada tapi tiada, masuk ke dalam kubur, betul? Di dalam kubur proses sampai terjadilah kiamah. Nah, saat kiamah terjadi, jadi ada, bukan ada mumahdin, ada tapi sudah apa? Sudah tiada, benar. Cuman jasadnya apa? Ruhnya. Tadi kan di depan ada kajian. Ruhnya menurut sebagian pendapat yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki tetap ada ruhnya. Tapi sudah mulai ke posisi awal. Nah, jadi kita pun nanti tubuh ini, Masya Allah. Jadi yang sasalaman itu yang ini. Besok lusa kita akan berpelukan dan bermusafahah sesuai tangan-tangan yang ini. Lalu ada keterangan nanti tidak menua, tidak mengecil. Nah, itu setelah ada nikmat dan siksa. Jadi begitu bangkit dari kubur, kita semua dalam jasad yang ini, yang akan mempertanggungjawabkan berbagai konsekuensi hidup. In kana mu'minan musliman, andai kata kita iman dan Islam, wa amilan solihan, dan beramal-amal soleh, maka berubah. Wa biyaddat wujuh, tiba-tiba yang tadinya hitam manis pun berubah menjadi bercahaya. Gitu. Karena ruhnya sudah menyatu dengan jasad. Kan bisa membedakan mana wajah tegang, mana wajah tenang. Benar? Wajah tegang walaupun putih kulitnya bisa terlihat. Ini wajah tegang. Ini wajah takut. Ini wajah berdosa. Bisa terlihat. Benar enggak? Santri dalam kelas lagi canda. Wah, senyum berakatak jeung sahabatnya. Abah datang ke sini, lalu abah ngomong, sekarang kalian dites satu persatu. Akan abah tes 5 jajar tahfidz Johar Tauhid. Yang bisa akan abah berikan hadiah THR. Yang tidak bisa, tidak boleh pulang walaupun di sini hanya sendirian. Nah, orang yang bisa, wajahnya itu akan bertambah cerah. Buktikan. Orang yang dalam hatinya mengaku alhamdulillah saya bisa, tanpa harus diparfumin, wajahnya itu akan terlihat lebih cerah. Tapi yang tidak bisa dan dia akan menanggung beban tidak bisa pulang, wajahnya itu akan berbeda. Nah, seperti itulah yang akan terjadi di akhirat nanti. Begitu amal kita jelek dan kita merasa inilah awal kecelakaan, beban tekanan yang datang ke jiwa itu bisa sampai membuat kulit ini menjadi hitam kelam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebaliknya, begitu kita mendengar ada kabar gembira bahwa kau adalah orang-orang yang selamat min ashabil yamin, kebahagiaan itu merubah seluruh warna-warna tubuh kita menjadi bercahaya. Makanya ada wabiyadot wujuh, ada waswadal wujuh. Itu prosesnya bukan bangkit dari kubur. Karena dari kubur mah jasad-jasad yang ini yang nampak. Nanti berjalan waktu tetap jasad ini cuma berubah karena nikmat dan karena dosa. Nah, cuman tadi ada masalah tuh antara hilang dan terpisah. Kecuali para nabi-nabi Allah. Tadi sudah dikecualikan. Ada berapa? 1 yang tidak akan, atau belum? Yang tidak akan menjadi hancur itu adalah jasad para nabi. Jasad para nabi tidak akan hancur. Lalu jasadnya para syuhada, waman alaihim nason. Alaihim nason ini diantaranya adalah jasad-jasad syuhada. Tidak akan mereka memakan daging atau jasad syuhada. Lalu
wal muradu bihim kullu maktulin alal haq walau lam yakun min syuhadal mu'arrakah wa kal muaddinin, orang-orang yang sering melakukan adzan karena Allah. Masya Allah, ahli adzan itu tidak akan disentuh bumi, nanti kulit-kulitnya itu tidak akan hancur. Muadzinin ihtisaban, tapi muadzin ini yang karena Allah, muadzin yang karena Allah. Lalu lagi ulamaul amilin, orang yang banyak ilmu dan beramal. Kulit-kulit para ulamaul amilin tidak akan dimakan tanah. Lalu wahamalatul Quran, orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran. Duh, ya orang jadi nu mana jadi dia? Ayat terdaftaran orang. Nah, nabi lain, syuhada lain, tukang adan lain. Dagus digorowo kakara aya rek adan, bae geus di dieu tijah tali lalu lijah cet tanu eleh nu adan. Gitu kan? Ahli adan ihtisaban lain. Tuluy ulamaul amilin ai kadarnya hosa eutik melain ulama. Ulama itu adalah man khosya robbah, yang jiwanya bergetar begitu mengingat nama Allah. Urang mah ecek-ecek lain keneh deui bae. Sugan nu terakhir ye aya harapan ye. Wa hamalatul Quran, jalma nu babarengan jeung Quran. Puguh geus sapoe ayeuna mah da teu diitung can panggih ieu cenah jeung Quran. Astagfirullah. Lain deui wae. Atuh kanu mana urang milu? Ya Allah Karim. Atuh sugan we urang mah kamuhibin nu cinta ka nabi, cinta ka syuhada, cinta ka ahli adan, cinta ka ulamaul amilin, cinta ka hamalatul Quran. Barangkali cinta itulah yang membuat kulit kita terjaga dari makanan bumi ini. Mudah-mudahan. Jadi semua itu ada yang hancur kecuali yang dienas. Yang dienas ada jaminan bahwa tidak akan hancur. Nah itu hadirin sekalian, jamaah semuanya, ternyata luar biasa. Luar biasa. Hidup ini masih panjang perjalanan. Cuman dunia ini entah berapa hari lagi kesempatan. Karena tidak ada jiwa yang tahu kapan dia akan mati. Yang pasti mati bukan berhenti berurusan, tapi justru mati itulah awal mulai segala urusan. Beban dunia tidak seberapa dibanding dengan beban akhirat. Hari dunia terukur zaman dan jam, tapi hari akhirat kholidina fiha abada. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita kerjakan, yang kita maksudkan, yang kita rencanakan, semuanya ini termasuk dalam hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum, ibadah i'tikaf, ibadah kajian, silaturahmi ini semoga dijadikan